Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita pelayanan di luar perkemahan. Ini sudah yang terakhir diharapkan ya. Tinggal kita membahas komunitas Yohanes ya, sekaligus merupakan suatu kesimpulan nanti kita melihat di kitab Wahyu ya. Pelayanan di luar perkemahan ini kita tahu maknanya adalah karena yang di dalam perkemahan terjadi katakanlah kemerosotan, pembusukan, kejatuhan, sehingga Tuhan memulai sesuatu yang baru, yang anggur baru katakanlah begitu ya, yang tidak mungkin memang masuk ke dalam kirbat yang lama, karena kirbat yang lama sudah punya anggur yang tua. Dan banyak orang juga bilang sesuai dengan kitab Injil Lukas ini mereka lebih senang anggur yang tua karena itu enak katanya. Sementara Tuhan memulai dengan yang baru dan kirbatnya pun harus baru ya supaya bisa menampung. Kirbat ini bicara tentu ya orangnya, ya strukturnya, ya semuanya ya. Artinya sesuatu yang menampung firman yang baru itu ya. Oke, jadi kita sudah bahas kemarin mengenai komunitas Petrus, itu suatu gerakan yang baru ya, dan yang lamanya itu, kirbat lamanya itu yaitu pelayanan Sanhedrin yang terus masih berlangsung ya. Kita tahu Petrus 3 kali dia komunitasnya melayani, yang memberi kesempatan kepada Sanhedrin untuk bertobat gitu. Jadi di depan Petrus Yohanes ya 2 kali, kemudian Stefanus yang terakhir yang akhirnya mati martir. Kemudian komunitas Paulus kita juga lihat bahwa kemarin tetap ya masih berhadapan ya dengan orang-orang Yahudi ini ya pelayanan Sanhedrin lah ya. Bahkan sepanjang pelayanannya kita lihat bahwa Paulus selalu mendapat tentangan dari komunitas atau pelayanan yang lama, kirbat lama, yaitu Sanhedrin ya. Karena memang Paulus pun setiap kota biasanya dia mencari sinagoga dulu ya, dan dari situ dia akhirnya sampai ke bangsa-bangsa lain. Kita sudah lihat itu ya. Kemudian hari ini kita mau masuk kepada komunitas Yohanes, karena banyak orang tidak melihat ya bahwa di dalam perjanjian baru ada 3 komunitas. Komunitas Petrus yang khusus untuk orang Yahudi, komunitas Paulus yang memakai istilah tubuh Kristus, itu Yahudi dan non-Yahudi sudah nggak ada lagi ya perbedaan ya. Kemudian komunitas Yohanes yaitu komunitas di mana gereja sudah jatuh ya. Pada waktu itu Yohanes melayani sekitar tahun 90 atau barangkali 95 atau mendekati 100 Masehi. Dan Yohanes sudah sangat tua sekali pada waktu itu. 7 gereja yang menjadi simbol ya diambil lah ya, representatif daripada kondisi gereja saat itu yang sudah jatuh karena pengajaran Bileam, Nikolaus, dan Jezebel. Kita nanti akan melihat mengenai itu ya. Jadi komunitas Yohanes ini yang kita akan bahas 3 poin dulu ya untuk hari ini sebagai penutup ya. Pertama, pengucilan ya, bahwa yang lama ini mengucilkan yang baru. Kirbat yang lama ini dengan kirbat yang baru ini, anggur lama, anggur baru ini tidak berjalan dengan damai Bapak Saudara ya. Kayak Kain, dari Kain pun dengan Habel sudah ada langsung konflik itu ya. Dia tidak bisa jalan damai-damai, ada 2 pelayanan itu dalam kemah, di luar kemah, terus yang masing-masing damai, enggak begitu ya. Ini yang baru ini, yang lama ini mengejar yang baru. Dalam sejarah gereja pun begitu. Waktu itu Katolik, Martin Luther mengalami pemulihan ya, dia pun ini apa ya, bahkan bisa membakar orang itu di tiang pembakaran ya. Itu yang penerjemah Alkitab Sahabat John Wycliffe ya. Sesuatu yang baru, yang lama itu menyerang ya. Demikian juga ketika Protestan sudah mapan, sudah datang Anabaptis ya, itu diajar lagi ya. Begitu ya selanjutnya ya. Gerakan Pentakosta yang ini hajar begitu, sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi pola ya, bahwa yang kirbat lama ini dia akan menyerang ya, mengucilkan lah minimal lah ya yang baru ya. Karena komunitas Paulus maupun Petrus
Paulus lah secara khusus dibilang sekte, ya, sekte atau sempalan daripada Yudaisme. Oke, kita melihat dulu pengucilan daripada Rasul Yohanes ini, ya. Ada banyak orang, karena Yohanes itu dikucilkan di Pulau Patmos, itu ada 7 gereja di sini di Asia Kecil, ya, daerah Turki saat ini. Dia itu Rasul Yohanes dikucilkan di Pulau Patmos sejangka waktu. Kemudian memang dia kembali. Dan tradisi mengatakan dia kembalinya ke Efesus. Memang disitulah katakanlah base campnya, ya. Yohanes dan timnya pelayanannya di Efesus, ya. Nah, kita akan melihat apakah, karena ada banyak berpandangan begini, Yohanes dikucilkan oleh Kaisar Roma katanya. Ini yang begini-begini ini sering ini, ya. Para pemimpin ini yang menyembunyikan, ya, identitasnya, kayak dalam pengakuan rasuli itu. Yesus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Enggak disebut di situ di pengakuan iman itu Yesus menderita dan dibunuh oleh Sanhedrin, enggak gitu. Padahal itulah faktanya. Karena Petrus bilang ini kaulah yang membunuh atau menggantung Yesus itu. Nah, jadi ini juga Rasul Yohanes begitu. Ya, dibilanglah Kaisar Roma, enggak ada urusannya. Karena Yohanes bilang, aku dikucilkan karena firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan yang mana? Yang tidak diterima oleh gereja yang jatuh ini, yang sudah dicemari oleh trilogi ajaran sesat, Bileam, Nikolaus, dan Isabel. Nggak diterima lagi firman dari Rasul Yohanes. Nanti kita melihat bahwa Rasul Yohanes itu nggak punya otoritas, artinya nggak punya otoritas kayak penatua beda di zaman Komisaris Paulus, ya. Nanti kita lihat dulu sebentar ya soal pengucilan. Mulai dulu kita. Jadi intinya pengucilan Yohanes dilakukan oleh gereja yang sudah jatuh, ya. Nanti kita lihat dulu dia Travis itu yang melakukan itu. Contohnya, ya. Mari kita melihat dulu Injilnya dulu, ya. Jadi dari mana kita tahu bahwa Rasul Yohanes dikucilkan oleh gereja yang jatuh? Dari mana? Dari teologinya Yohanes ini, baik Injilnya, surat-suratnya maupun kitab Wahyu, jelas itu, ya. Mari kita mulai dari Injilnya dulu secara cepat dulu, ya. Jadi Injil Yohanes itu kita pakai prinsip trilogi selalu itu, ya. Trilogi bahwa Injil Yohanes itu dibagi 3, ya. Yang pasal 1 sampai pasal 8 itu pelayanan Yesus, ya, digambarkan oleh Yohanes di dalam bait suci, ya, itu istilahnya. Karena di pasal 8 terakhir itu Yesus keluar dari bait suci, dia bilang begini, ya. Kalau kita lihat di pasal 8 yang bagian terakhir itu, ya. Ayat 59. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ini terjemahan Elai, ya. Artinya dia sudah dikucilkan Yesus itu oleh Yudaisme, ya, Sanhedrin, ya. Kemudian pasal 9 ini udah bicara pengucilan, ya, orang buta itu pun dikucilkan, ya. Tapi Yesus datang, ya. Ayat 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, oleh Sanhedrin. Kemudian Yesus datang kepada orang buta itu, ya. Ini dari pasal 9 pelayanan Yesus di luar bait suci sampai pasal 12, ya. 12 ini, ya, ini pasal 12 ini ayat yang ke-36. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari mereka. Artinya dia mundur lagi. Dan pasal 13 itu dengan sampai pasal 21 itu pelayanan Yesus bersama dengan murid-muridnya saja, ya, yang percaya. Jadi Yesus sendiri dikucilkan. Jadi Yohanes meredaksikan sedemikian untuk menjelaskan bahwa Sanhedrin atau yang lama ini selalu menolak mengucilkan yang baru, ya. Jadi pelayanan Yesus dikucilkan oleh dunia keagamaan pada zaman Yesus itu, Sanhedrin itu yang imam besarnya Kayafas. Dan di zaman Yohanes, Sanhedrinnya itu gereja yang jatuh itu, yang 7 gereja itu. Itulah dunia keagamaan di zaman itu, di zaman Yohanes yang sudah jatuh, ya. Bahkan di sini di bagian terakhir Yesus memberi nasihat kepada muridnya. Pasal 15, dunia membenci kamu. Dunia, ya, dalam istilah Rasul Yohanes itu, hati-hati, ya. Itu kalau semua istilah Yunani bisa 2 artinya. Bisa artinya dia itu dunia itu langit, bumi dan laut dan segala isinya, tergantung konteks. Misalnya Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia. Itu dunia yang dimaksud, langit, bumi, laut dan segala isinya. Tentunya secara khusus manusianya.
Tapi kalau dibilang di sini pasal 15 dunia membenci Yesus gitu ya, ini artinya dunia itu sistem keagamaan yang udah jatuh ya. Makanya ada saudara bilang jangan mengasihi dunia. Dunia di situ bukan orang, bukan langit bumi laut dan segala isinya, bukan itu. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, yang keinginan massa, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Itu ada dalam sistem keagamaan ini, itu tiga itu, ya. Nah jadi kalau kita melihat di sini dunia pasal 15 ini membenci Yesus, judulnya ya, ada murid-muridnya ini. Perhatikan Yesus bilang ini ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ini Yesus ngasih nasihat sama murid-muridnya. Dunia keagamaan akan benci sama kamu, gitu ya. Hanya bencinya tanpa alasan. Kita nggak bikin jahat sama dunia kekristenan, kita cuma bilang, inilah firman Tuhan, dosanya Isabel, Nikolaus, Bileam. Cuma ngomong gitu aja, ya. Itu pun firman yang bicara begitu, bukan kita ngejelek-jelekin orang dunia kekristenan, enggak ngejelek-jelekin. Kita membuka fakta bahwa Alkitab mengatakan demikian. Saudara dan saya sebagai saksi harus setia. Saksi itu artinya memberitakan. To repeat, mengulang ya. Dia melihat, dia mengalami, dia menyampaikan. Saksi yang setia itu harus menyampaikan. Ya. Jadi di sini dibilang dunia yang membenci Yesus. Yesus bilang, ingat seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiayaku, mereka ini artinya Yudaisme itu. Karena Yesus dianiaya oleh Yudaisme, jelas, bukan pelacur, pengucukai, bukan bangsa lain, bukan. Jadi jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Nah, kita tahu Komisar Petrus dan Paulus itu dianiaya oleh Yudaisme, ya. Sementara Komisar Yohanes nantinya dianiaya, dikucilkannya oleh dunia keagamaan yang udah jatuh pada waktu itu, tujuh gereja di Asia itu, ya. Jadi perhatikan ayat 25. Tetapi firman yang ada terus dalam kitab Taurat mereka, istilah mereka ini berulang ini, hukum Taurat ini jelas Yudaisme. Dunia yang dimaksud di sini itu sistem keagamaan. Nah inilah yang dalam surat Yohanes ini ayat 16 yang dibilang, semuanya ini kata kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Jadi dunia keagamaan akan mengucilkan kamu. Itulah tanda bahwa kamu itu muridku. Karena seorang murid nggak lebih dari gurunya. Kalau gurunya dikucilkan oleh dunia keagamaan di zamannya, masa muridnya di sini disanjung-sanjung? Kalau saudara dan saya disanjung oleh dunia kekristenan ini, diterima firman-Nya itu begitu, amin, katanya semuanya. Iya, bertanya dulu, jangan senang dulu. Bertanya loh, kok saya disanjung sementara guru saya bahkan bukan hanya dikucilkan, dibunuh oleh dunia keagamaan di zamannya. Jadi ingat ini, kalau saudara asal gini ya, jangan karena kita alasan cari gara-gara ya. Enggak, kita enggak cari gara-gara, kita cuma sampaikan firman Tuhan kok. Kalau saudara dan saya dibenci karena menyampaikan firman, itu sama dengan Rasul Yohanes. Dia dikucilkan karena firman Tuhan. Enggak banyak memang orang yang mau menyampaikan firman dengan setia karena ada harganya. Ya kalau menyampaikan firman kayak nabi palsu, kayak guru palsu, memang disambut. Guru palsu itu selalu yang enak-enaknya dengan telinga orang banyak ini. Cocok, ya. Orang banyak ingin sukses secara duniawi. Disampaikan begitu. Tuhan mengasihimu, engkau akan sukses secara duniawi. Bisnismu sukses, kerjaanmu sukses, rumah tanggamu harus semuanya yang enak-enak itu. Tak pernah disinggung dosa, tak pernah singgung dosa dalam dunia kekristenan, tak pernah singgung. Padahal itulah ini dah dari Injil Yohanes. Kedua, kita melihat dah yang dari suratnya ya. Jadi saya sedang membuktikan bahwa pengucilan Yohanes adalah karena gereja yang sudah jatuh itu, ya. Mari kita lihat dulu suratnya, terutama yang dia terefes ini, dua Yohanes ya. Di dalam 2 Yohanes ini ada seorang yang namanya di sini ada 3 orang yang dipuji oleh Rasul Yohanes, yang 2 dipuji ya. Yang pertama Gaius, gimana dia? Surat yang ketiga 3 Yohanes ya. Yang pertama Gaius itu bagus karena dia menerima orang-orang yang datang yang diutus oleh Rasul Yohanes. Timnya Rasul Yohanes ini melayani 7 gereja. Dia apalah diterima oleh si Gaius.
Tapi di sini ada yang namanya Diotrephes. Rasul Yohanes pun ditolak oleh Diotrephes ini. Nah ini lihat ayat 9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Kami ini berarti komunitas Yohanes, komunitas para pemenang yang nggak ambil bagian dalam kejatuhan gereja pada waktu itu. Ingat Bapak Saudara ya, para pemenang itu bukan orang-orang hebat, bukan. Mereka orang-orang yang nggak ambil bagian dalam dosa Izabel, Bileam, Nikolaus. Dia bilang, terus udah begitu, Yohanes bilang, sebab ia meleser, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Belum dapat puas dengan itu, ya sendiri bukan saja tidak mau menerima kami, tapi juga tidak mau menerima saudara-saudara yang datang. Bahkan dibilang mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Nah, Diotrephes ini seorang yang sudah dipengaruhi dengan kuat oleh Izabel, merampas otoritas itu. Kemudian Nikolaus menaklukkan kaum awam, dia berkuasa di jemaat. Kemudian Bileam dagang juga, ya. Itu sebabnya di sini ini Diotrephes inilah yang menolak Rasul Yohanes. Bayangkan loh, Rasul Yohanes itu tinggal satu rasul. Gereja nggak terima. Rasul Yohanes, ngeri kan? Inilah dunia keagamaan nih, kalau orang udah kerasukan dengan Izabel, Bileam, Nikolaus nggak lagi mikir firman dia. Sudah, mana yang untung bagi dia aja. Jadi Rasul Yohanes bukan penatua yang punya otoritas seperti yang di gereja Paulus, komunitas Paulus, enggak. Kalau komunitas Paulus kan tiap kota ditaruhlah penatua, ya. Itu punya otoritas penatuanya, dalam arti otoritas spiritual ya, untuk menggembalakan. Makanya ada ayatnya tunduklah, ya, menundukkan diri, karena mereka tetap organis, ya, tetap organis itu semua. Jadi dari suratnya, kemudian belum lagi nanti kita Wahyu, ada 2 perempuan situ. Perempuan tetap simbol gereja itu. Yang di Wahyu 17 dan di Wahyu 12, nanti kita bicara ini. Jadi Yohanes dikucilkan oleh dunia keagamaan atau gereja yang jatuh pada zamannya. Demikianlah setiap zaman. Para pemenang ini, ingat ya, saudara, kalau membayangkan para pemenang, jangan bayangkan orang-orang yang terkenal dalam dunia kekristenan, jangan. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang-orang yang terkenal inilah yang mempromosikan ajaran ini. Nikolaus, dialah yang menaklukkan kaum awam. Kalau enggak dia hebat, mana bisa dia menaklukkan, mana bisa dia lari jemaat. Dia hebat. Kemudian Izabel yang merampas otoritas, dia bilang, ini jemaat, aku otoritasnya. Jemaat ini bukan otoritasnya dia, tapi diambil, dirampas sama dia. Kemudian dagang, karena banyak yang kaya tuh. Jadi manajer, kaya lah. Jadi saudara jangan bayangkan kalau para pemenang langsung membayangkan orang-orang yang hebat dalam dunia kekristenan, jangan. Itu orang-orang sederhana yang tidak ambil bagian dalam dosa-dosa Izabel, Bileam, Nikolaus. Ya. Oke, jadi poin pertama pengucilan. Yang kedua, mari kita melihat komunitas Yohanes ini yang digambarkan oleh perempuan di kitab Wahyu pasal 12. Ini yang saya bacakan dulu. Maka nampaklah tanda besar di langit, simbol ya, ini simbol ya. Di langit, artinya di dalam alam surgawi lah, bukan alam jasmani sini. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini dia komunitas para pemenang ini yang akhirnya melahirkan putra-putra Elohim yang akan memerintah bumi ini. Siapa ini perempuan ini? Ya, perempuan ini diselubungi matahari. Kita tahu dalam kitab Maliaki 4, Yesuslah surya matahari kebenaran yang sejati. Jadi ini perempuan sudah hidup dalam realita matahari dan tidak sudah menginjak bulan di bawah kakinya. Yang model ritual lah, aturan-aturan lah, liturgi lah, perempuan ini nggak lagi. Dia udah hidup di alam realita, nggak lagi diatur oleh aturan-aturan seperti itu.
ibadahnya udah ibadah dalam roh dan kebenaran. Nggak lagi harus hari Minggu begini, harus beginilah, harus perpuluhan lah, harus buah sulung lah, macam-macam. Nggak begitu lagi. Ini gereja sudah realitanya. Hidup di alam realita Kristus yang adalah hidupnya. Dia sudah menjalani itu. Kemudian gereja ini dipimpin juga oleh para pemimpin. 12 itu angka pemerintahan ilahi. Ya, dipimpin bintang itu sons of God. Jadi ada konstelasi. Jadi ini kan nggak bisa dilihat dengan masa jasmani, tapi perempuan ini di setiap zaman ada komunitas para pemenang ini. Bintang-bintang itu, terus tahu bintang itu ya, dia punya konstelasi. Ada kelompok, ya kelompok-kelompok bintang itu yang saling membangun. Sudah tahu bintang itu juga dia nggak cari energi dari luar dari dirinya. Bintang itu dia itu ada reaksi nuklir karena ada hidrogen dalam dirinya. Dia ini gas ya, dia memancarkan panas dan terang. Ini bintang ini, dia hidup di dalam dirinya sendiri. Nah kalau bintang konstelasi dia saling membangun aja, nggak lagi kayak jemaat yang ditarik oleh para pemimpin denominasi itu dijadikan apa ya, dikurung gitu. Jadi kayak kalau istilahnya kalau Kristen anak ayam, itulah dia. Kalau bintang itu Kristen Raja Wali, terbangnya sendiri-sendiri, dipimpin roh sendiri ya. Tapi saling membangun konstelasi, ya ada konstelasinya. Begitulah kehidupan komunitas para pemenang itu. Nggak kayak anak ayam dikasih makan, dikasih angga gitu. Dia hidup dari dirinya sendiri, dari Kristus yang dalam dirinya itu. Yesus bilang, kalau kamu percaya kepadaku, air yang kuberikan itu, air hidup, akan menjadi mata air dalam dirimu. Mancar terus. Begitulah hidupnya para bintang ini, para pemenang. Orang-orang sederhana. Tapi nggak diperbudak oleh Isabel, Nikolaus, dan Bileam. Itu aja. Ya. Orang-orang sederhana. Ya. Para bintang ini ya. Oke. Kemudian yang terakhir, poin ketiga ini. Yang perempuan yang Wahyu 17. Nah ini dia. Ya. Saya sudah banyak bicara ini. Perempuan di Wahyu 17 ini gereja juga. Karena yang namanya perempuan pasti simbol gereja, ya. Karena Adam itu simbol Kristus, Hawa simbol gereja. Jadi sepanjang Alkitab itu yang namanya perempuan itu simbol daripada gereja, hanya dalam beberapa aspek. Nah, di sini gereja yang di pasal 17 ini ada aspek tertentunya yang karena simbolnya di sini di Babel. Gereja yang kemasukan kan pemerintahan manusia. Ya namanya manajer ya, dialah yang membuat planning, organizing, leading, controlling, dialah yang mengatur itu, bukan Roh Kudus, bukan dia, campuran. Jadi perempuan ini juga duduk di atas air yang banyak, air itu orang banyak, ini mayoritas gereja ini ya. Terus dia juga ini di padang gurun dalam proses disiplin. Nanti kalau kita lihat ini ya, ini banyak anak Tuhan yang sungguh-sungguh di situ. Makanya di pasal 18 ayat 4 suruh keluar. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku. Ya, ada umat Tuhan di pasal di perempuan Babel ini. Suruh pergi, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Saat ini memang belum dihakimi. Tapi sudah lihat nanti akhirnya di cawan ke-7 itu loh. Penghakiman datang. Untuk perempuan Wahyu pasal 17. Ya. Ingat ya penghakiman Yesaya 26 bukan Tuhan jahat sama kejam sama perempuan pelacur ini. Yesaya 26 bilang apabila Tuhan menghakimi bumi, maka bumi mengenal kebenaran. Jadi supaya perempuan ini, gereja ini mengenal kebenaran, maka dihakimi. Penghakimannya emang ngeri juga, pokoknya dihancurkan lah ya. Nggak akan muncul Son of God dari sini, dari perempuan Wahyu pasal 17 nggak ada. Yang ada hanya penghakiman aja. Oke lah, kita masuk ke kesimpulan, ya. Baik saudara, kesimpulannya apa? Semuanya tergantung kasih karunia lah ini. Karena kalau orang nggak digerakkan, dia juga nggak mau keluar dari
denominasi dalam arti udah nyaman di situ, udah amal dia kayak Esra, di kitab Esra itu orang-orang yang dari Babel itu keluar bangun rumah Tuhan di Yerusalem, itu harus digerakkan Tuhan dan tidak banyak ya. Itu nomor satu kesimpulan kita. Jadi nggak usah saling memaksa begitu, karena kalau orang itu digerakkan Tuhan pasti dia akan keluar bangun rumah Tuhan di Yerusalem, walaupun di Yerusalem baik itu sudah runtuh, rumah-rumah hancur, tapi dia mau karena dia digerakkan Tuhan melakukan ministry di luar perkemahan, kecil, hina dan gak ada artinya, tapi Tuhan berkenan. Ya, disitulah rencana Tuhan itu. Karena Tuhan Yesus datangnya nggak ke Babel. Ingat, Bapak Saudara, Tuhan Yesus datangnya nggak ke Babel, dia datangnya ke Yerusalem dengan naik keledai, menawarkan diri sebagai raja. Ya, itu satu kesimpulannya kita. Kita nggak usahlah toh juga semua yang digerakkan Tuhan saja yang akan datang masuk ke dalam pelayanan di luar perkemahan. Yang kedua kesimpulannya, ingat Bapak Saudara bahwa akan ada kelaparan juga. Penghakiman cepat atau lambat akan datang kepada dunia keagamaan ini, ya. Saya nggak tahu COVID ini barangkali permulaannya saja. Ini hanya permulaan. Karena Tuhan izinkan ini bukan tanpa maksud ini, ya. Permulaan saja. Saya yakin sesuai dengan yang tertulis, penghakimannya akan sampai tuntas sehingga Babel nggak bangkit lagi, tidak bangkit lagi. Barulah setelah itu dihakimi, barulah ada perkawinan anak domba. Karena sekarang ini belum jelas mempelai Yesus yang mana, mempelai anak domba yang mana, karena semuanya denominasi juga ngaku saya gereja kan. Kesimpulannya dua, cukuplah ya bagi saudara. Sekali lagi, semuanya kasih karunia Tuhan juga, ya. Nggak perlu kita saling maksa-maksa, saling nggak usah. Orang-orang yang dipanggil Tuhan, yang ya banyak dipanggil sedikit dipilih, ya Tuhanlah yang punya acara istilahnya, ya. Tuhanlah yang pilih para pemenang yang dia beri kasih karunia untuk jadi pemenang. Pemenang juga kalau nggak dapat kasih karunia ya nggak bakalan, karena semuanya tergantung kasih karunia Tuhan, ya. Puji Tuhan lah. Semoga share ini 5 kali ya pelayanan di luar perkemahan, semoga ini menjadi bahan renungan lah bagi kita, terutama saya menyampaikan kepada umat pemenang, ya. Haleluya, amin.